Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Shalom jemaat sekalian, pada pagi hari ini mari kita sediakan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Pada saat ini sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini dapat kami mengerti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang punya pergumulan, punya masalah, maka pasti yang diharapkan adalah masalah yang dihadapi ini cepat selesai, cepat ada jalan keluarnya. Atau ketika seseorang menderita sebuah penyakit, maka ada berbagai macam cara yang dia lakukan supaya bisa sembuh, bisa pulih. Entah itu datang ke dokter, ke rumah sakit, atau membeli obat-obatan dengan sebuah harapan bisa sembuh. Nah, di renungan kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam Lukas pasal 8, ayat 40-56 juga diceritakan mengenai dua orang yang punya pergumulan, yaitu seorang kepala rumah ibadah dan seorang perempuan. Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa mereka sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, tentang apa yang telah dilakukan. Kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, di sana diceritakan berbagai macam penyakit sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, banyak mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu berita mengenai Tuhan Yesus ini pasti sudah tersebar kemana-mana, dan pasti sudah didengar juga oleh si kepala rumah ibadah ini dan juga si perempuan tadi. Makanya kenapa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Nah, di tengah-tengah kerumunan banyak orang itu, mereka datang dengan pergumulan mereka masing-masing. Si kepala rumah ibadah ini yaitu Yairus, anaknya sedang sakit, dikatakan bahwa hampir mati, berarti kondisinya sudah sangat parah. Di ayat 41 dan 42 dikatakan begini, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Banyak orang pasti pada saat itu berkerumunan ya. Entah itu datang karena mereka mau disembuhkan Tuhan Yesus atau pengen lihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi banyak orang yang mengelilingi Tuhan Yesus pada saat itu. Yairus ini datang dan tersungkur, dikatakan bahwa dia tersungkur dan memohon supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya, menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah itu. Bayangkan anak perempuan satu-satunya, betapa takutnya dia, betapa paniknya dia. Di tengah-tengah ketakutannya, kepanikannya dia datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa dia datang? Karena pasti dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Dia datang memohon kepada Tuhan Yesus karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk memberikan pemulihan bagi anak yang sedang sakit itu. Sama juga dengan perempuan tadi, perempuan yang sudah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia datang kepada Tuhan Yesus karena dia percaya. Dia berharap Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia dari penyakit yang ia derita pada saat itu. Kita bisa lihat dari perkataannya bahwa asal kujamah jubahnya. Kita baca di ayat 43, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan
dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ketika perempuan ini datang dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah kepercayaan bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya, asal ku jamah jubahnya, pasti saya sembuh. Dia percaya. Dan benar saja ketika dia menjamah jubahnya Tuhan Yesus, dia menjadi tahir, dia menjadi sembuh. Tuhan Yesus mengetahui itu, karena kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus merasa bahwa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang telah menjamah jubah saya, siapa yang telah menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Jadi pada waktu itu banyak orang yang berkerumunan. Tuhan Yesus pasti tahu bahwa ini bukan jamahan yang biasa, yang dipegang jubahnya atau kesenggol karena banyak orang jadi kesenggol. Tapi Tuhan Yesus merasa bahwa ada kuasanya yang keluar. Tuhan Yesus merasa bahwa ini bukan jamahan yang biasa. Ketika perempuan ini mendengar pertanyaan daripada Tuhan Yesus ini, perkataan daripada Tuhan Yesus ini, dia merasa ketakutannya. Lalu dia datang, dia tersungkur di bawah Tuhan Yesus dan dia menceritakan semua yang dia alami pada saat itu. Dia menceritakan semua pergumulannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan kepada perempuan ini di ayat 48 bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Perempuan ini sudah menderita sakit selama 12 tahun. Dia datang kepada Tuhan Yesus dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan Yesus dapat memulihkannya. Tuhan Yesus katakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus telah menyembuhkan perempuan yang menderita selama 12 tahun ini. Nah, di tengah-tengah perbincangan Tuhan Yesus ini, Yairus, yaitu kepala rumah ibadat tadi, menerima sebuah berita yang buruk bahwa anaknya satu-satunya telah meninggal, telah mati. Ketika mendengar itu, orang-orang di sana katakan kepada Yairus bahwa tidak usah lagi menyusahkan guru. Seakan-akan mereka berkata kepada Yairus bahwa kalau anakmu sudah meninggal, sudah mati, ya sudah, berarti dia sudah meninggal, gak ada harapan lagi untuk bisa sembuh karena dia sudah meninggal. Di tengah-tengah kepanikan dan ketakutan pasti Yairus pada saat itu pasti takut juga ya, karena anaknya sudah meninggal. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan Yesus katakan kepada Yairus bahwa kamu tidak perlu takut, karena anakmu akan sembuh. Lalu Tuhan Yesus datang ke rumah Yairus dalam kondisi anaknya yang sudah meninggal. Orang-orang yang ada pada saat itu di rumah Yairus menertawakan Tuhan Yesus. Karena mereka tidak percaya, ini sudah meninggal. Kenapa Tuhan Yesus ngomongnya dia tidur, tidak mati? Karena Tuhan Yesus ngomongnya anak ini tidak mati, tapi dia tidur. Mereka pada waktu itu menertawakan Tuhan Yesus. Tetapi dengan kuasanya yang luar biasa, dengan mujizat yang dia lakukan, anak itu bangkit. Anak itu sembuh dari penyakitnya. Yairus di tengah-tengah pergumulannya percaya dan datang kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan perempuan tadi, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Satu-satunya orang yang dapat menolong mereka di masa-masa sulit, masa-masa yang kalau bisa dilihat tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi Tuhan Yesus dapat memberikan jalan keluar, dapat memulihkan kehidupan mereka. Menyembuhkan perempuan yang tadinya sakit 12 tahun dan juga Yairus yang anaknya sudah meninggal tapi dibangkitkan. Bapak Ibu, melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita melihat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Punya Tuhan yang memiliki kuasa yang luar biasa, yang sanggup melakukan apapun. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi hari ini, pergumulan yang kita punya hari ini, kita belajar untuk tetap percaya,
tetap memiliki keyakinan kepada Tuhan bahwa masalah apapun yang kita punya hari ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Tuhan tahu pergumulan kita dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Walaupun kita bergumul dalam waktu yang lama, tetapi Tuhan punya jaminan bagi kita bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Tuhan mau mengajarkan kita untuk tetap bersandar kepadanya, untuk tetap percaya kepadanya. Ketika kita mengalami masa-masa sulit dan kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar, apakah kita mau meninggalkan Tuhan? Ataukah kita tetap percaya? Kita tetap memiliki keyakinan di tengah-tengah kesulitan kita yang kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar itu. Kita percaya bahwa setiap persoalan masalah yang kita punya itu pasti ada jalan keluarnya. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, punya kuasa yang luar biasa untuk dapat menolong kita. Mari kita tetap percaya di masa-masa sulit yang kita hadapi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk tetap percaya, tetap memiliki keyakinan di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila Tuhan